Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media? Saya harap semoga semua pemirsa Kakak Media hari ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, Alhamdulillah senang sekali di sini saya Roshi bisa menjumpai pemirsa Kakak Media semuanya untuk membahas sebuah tema yang sangat-sangat menarik nih. Jadi tema pembahasan kita kali ini adalah mengenai pola program desa di era modernisasi. Dan sudah bersama saya di sini ada narasumber kita, yakni sudah ada Bapak Heru Sugiarto selaku Kepala Kelurahan Ngeronggo ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Betul, dengan Kepala Kelurahan ya Pak ya panggilnya ya. Iya. Saya Kepala panggilnya Kelurahan Bapak Ngeronggo. Heru, betul. Iya Pak apa Mas gak apa-apa. Oh, Pak Heru aja ya. Iya. Iya baik. Eh, ini bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuacanya cerah. Alhamdulillah. Cerah juga. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, sebelumnya Bapak sudah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Ngeronggo ini sejak tahun berapa nih Pak? Saya menjadi kepala kelurahan masih baru, masih 7 bulan. Oh, baru 7 bulan ya Pak masih ya? 7 bulan. Tapi sebelumnya saya sudah di Ngeronggo mulai tahun 2017 sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Waduh. Jadi ya nyambung lah, nggak asing lagi untuk Kelurahan Ngeronggo. Dan kebetulan saya rumahnya juga Ngeronggo, jadi Oh gitu. Berarti Bapak asli Ngeronggo ya? asli Ngeronggo, Oh, iya. Karanganyar. Oh, oke baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai pola program desa di era modernisasi nih, Pak. Saya tuh penasaran banget itu. Asal usul atau sejarah nama Ngeronggo itu seperti apa sih, Pak? Ya, Ngeronggo itu sejarahnya karena ada seorang, ya bisa disebut seorang prajurit atau Ronggo, ini nama sebuah julukan dari prajurit itu. Jadi di sini ada yang babat alas istilahnya, yang membuka kelurahan ini namanya Mbah Ronggo Jali. Nah, ini sebagai seorang prajurit, dan ada beberapa di sini sebagai teman seperguruannya seperti di Mbah Corekoh itu ada Corekan Kaliombo, terus Mbah Tirto Yudo itu di Tirtaudan. Ini bersaudara, dan ini membuka lahan-lahan di sini dan memberi nama wilayahnya ini sesuai dengan namanya. Oh, berarti Oke. berasal dari nama Yang babat yang alas. membabat ya. Iya. Oh, baik. Nah, Pak, saya ini punya temen nih, Pak, di daerah, di rumahnya di Ngeronggo sini kan. Nah, terus saya tuh sempat iseng-iseng gitu, Pak, nanya, Ngeronggo itu punya kayak kalimat atau tagline tersendiri nggak sih? Terus teman saya tuh menjawabnya, oh punya dong, Ngeronggo itu punya Ngeronggo bersinar gitu kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya itu bener nggak sih, Pak? Atau mungkin artinya apa gitu, Pak? Ya, dalam artian Ngeronggo bersinar, artian yang bersinar sesungguhnya, tapi itu berawal dari Kelurahan Ngeronggo untuk berkomitmen menjadikan Kelurahan Ngeronggo yang bersih dari narkoba, disingkat bersinar. Tapi kita mengembangkan untuk beberapa kegiatan semua agar menjadikan Ngeronggo ini Ngeronggo yang benar-benar bersinar dalam arti mencorong ya, yang mempunyai cahaya yang positif. Berarti berawal dari ini ya, program untuk menghindarkan dari narkoba dulu ya, Pak. Ya. Oh. Ngeronggo juga ini mewakili Kota Kediri mengikut lomba di tingkat provinsi Jawa Timur. Lomba apa itu, Pak? Lomba Kalau boleh tahu. bersih narkoba. Oh, itu ya. Iya. Oh. Makanya di semua tagline, semua di lapisan warga, banner-banner itu semua ada bersih narkoba untuk mengajak warga bersih dari narkoba. Oh, itu baik. Waduh, keren sekali ya ini. Nah, kalau yang unik dari Kelurahan Ngeronggo sendiri ini apa sih, Pak? Bisa dibilang Ngeronggo ini RT-nya yang terbanyak sekota Kediri. Jadi luas wilayahnya ya termasuk paling luas di Kecamatan Kota Kediri ini. Terus jumlah RT-nya paling banyak.
Uniknya di Ngronggo ini semua perekonomian, pendidikan, dan unsur-unsur budaya semuanya insya Allah lengkap ada semua. Dan bisa dibilang di Ngronggo ini sebagai kelurahan pemberdayaan. Semua kegiatan pemberdayaan alhamdulillah bisa berjalan. Utamanya di Karang Taruna, PKK, terus warga-warga yang kreatif-kreatif ini terkait UMKM ini alhamdulillah jalan. Insya Allah banyak produk-produk di Kelurahan Ngronggo ini yang bisa ditampilkan untuk di tingkat kota maupun provinsi maupun nasional ya. Luar biasa sekali ya Ngronggo ini. Nah, kalau kita mulai masuk nih Pak ke pembahasan kita mengenai pola program desa di era modernisasi. Kalau kita membicarakan tentang modernisasi, pasti kita tidak bisa mengelak bahwasanya perkembangan di segala bidang sangat pesat begitu. Dan pastinya perkembangan tersebut di era modernisasi ini tidak terkecuali di bidang pemerintahan, apalagi di bidang desa. Pastinya juga ikut turut mengikuti modernisasi ini. Nah, apa saja sih Pak potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Ngronggo ini untuk era modernisasi seperti ini? Ya, utamanya gini, untuk kelurahannya sendiri, kantor Kelurahan Ngronggo ini kami sebelum melangkah kami berkomitmen dulu bahwa pimpinan atau sebuah pelayan masyarakat ini harus bersih dulu. Jadi selain kita untuk bersih narkoba, kita juga bersih lingkungan, juga bersih hati juga. Maksudnya kami berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Mungkin niatnya seperti itu, terus tanpa ada niatan yang lebih dari itu dengan memperkaya diri sendiri atau bagaimana. Ini kami sudah berkomitmen sama satu kantor ini. Ayo kita bekerja bersama-sama, bekerja keras untuk membangun Kelurahan Ngronggo tanpa ada embel-embel. Pokoknya awd diniati ibadah. Terus kemudian terkait di kantor kami mengupayakan bahwa kantor Kelurahan Ngronggo ini tetap melayani semuanya, akan tetapi nuansanya bukan diharapkan nuansa yang nyantai, bukan seperti kantor yang terlalu formal. Jadi ada beberapa titik-titik ruang-ruang ini kami buat santai ya, seperti studio, seperti galeri, seperti itu, dan model-model seperti kafe. Bukan begitu masuk ini, jadi ada full musik juga, jadi seperti kesannya di kafe bukan di kantor. Kita coba sedikit-sedikit. Ini ya alhamdulillah ada sebuah galeri di situ. Galerinya ini full. Misal kalau orang luar ini mau ke Ngronggo, nggak perlu ke sana nggak perlu. Cukup di galeri ini sudah bisa melihat wajah Ngronggo. Jadi di situ ada file satu rak itu untuk kegiatan-kegiatan dan RT RW, profil semua ada. Terus juga kita sudah punya juga tiap RW ini ada profil secara visual divideokan. Jadi video-video di tiap RW ini ada profil kelurahan, dan di situ ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tampilkan videonya. Jadi setiap kegiatan kita videokan. Kita kan juga live streaming, terus Zoom meeting. Kita sosialisasi dengan masyarakat di masa pandemi ini pakai Zoom terus ya. Ya, kita pakai Zoom. Kita butuh warga pengennya belajar apa, misal belajar terkait apa, kita panggil narasumber. Ini narasumbernya nggak usah ke kelurahan, langsung dari rumah. Atau ada beberapa dosen juga dari IAIN pernah kami jadikan narasumber, dari LPA, di sosialisasi pakai Zoom meeting, dan alhamdulillah warga juga senang. Maksudnya sampai Zoom meeting selesai masih
di depan kamera masih gaya-gaya ini. Oh, berarti Jadi masyarakatnya masyarakat juga juga senang. ya. Jadi dengan teknologi kita manfaatkan. Jadi kegiatan yang ada di kelurahan ini kita pakai untuk Zoom meeting juga. Dan ada beberapa rapat dulu yang masih nggak boleh kumpul-kumpul. Ini rapat RT pun kita pakai Zoom. Jadi rapat RT, rapat PKK, Karang Taruna pakai Zoom meeting. Jadi kita juga paketan Zoom. Oh, berarti sangat-sangat memanfaatkan teknologi ya, Pak Ya, ya. harus kita gunakan itu, dan web juga kita jalan, terus kita Karang Taruna ini juga selain menciptakan drama, tari, musik tradisi, musik modern, juga termasuk kita juga berkegiatan seperti di sini terkait komunikasi. Terus kemudian kita juga buat ini juga punya game online, kita punya kita buat ini produksi ini untuk khusus kan di Ngronggo punya ikon Ronggo dan Sinar. Jadi tokoh Ronggo dan Sinar, jadi tokoh seperti Bima tapi milenial. Jadi badannya six-pack itu cuman kayak Batman. Nah, itu ada di galeri ada. Dan ini tokoh Ronggo ini kita buat game seperti Super Mario itu. Jadi punya game Ronggo. Berarti yang membuat itu juga dari pihak Ngeronggonya sendiri. Dari Karang Taruna, kita manfaatkan Karang Taruna. Ini potensinya Karang Taruna apa? Ini kita fasilitasi, butuh opo, sampean butuh opo, ayo kita jalan. Waduh. Jadi ya mau nanti kalau bisa ini dengan pihak IAIN ini ada kerjasama terkait pengembangan SDM ya, pengembangan SDM terutama generasi mudanya ini kami berharap sekali. Nah, berbekal dari potensi yang dimiliki dari Kelurahan Ngeronggo sendiri, Pak, ini apa program-program yang ditonjolkan gitu, yang diunggulkan dalam era modernisasi ini, program yang ditonjolkan? Ya, kita yang ditonjolkan hanya bisa di pemberdayaan. Jadi seperti tadi pemberdayaan yang modern ya, yang modern. Jadi tetap pemberdayaan, dan kita terus mencari ilmu, pengetahuan, pengalaman dari luar juga. Kita juga selain dari IAIN kita juga kerjasama terus dari Uniska, dan ini STSI Solo juga mau ada KKN di Ngeronggo. Jadi alhamdulillah dari beberapa kampus-kampus ini bisa kita ajak kerjasama, ini akan lebih baik. Dan ini satu untuk Kelurahan Ronggo mempunyai rencana proyek besar untuk membuat semacam tempat wisata ya, tempat wisata. Nah, ini Ngeronggo punya aset, ini sumber Ngeronggo. Sumber Ngeronggo ini bisa dibilang sumber yang unik karena sepanjang musim debit air itu tetap. Dan misal panjenengan tindak ke sumber Ngeronggo itu nggak ada istilahnya linet, itu nggak ada. Jadi benar-benar airnya bening bersih. Dan ini insya Allah akan segera kita ajukan untuk tempat wisata. Dan ini alhamdulillah kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat pemerintah Kota Kediri bisa kita alihkan anggarannya untuk membangun itu. Nah, ini kemarin rencana fokus kita prioritas membangun sumber Ngeronggo ini karena nantinya dapat meningkatkan ekonomi lingkungan masyarakat juga, terus pengetahuan, terus semua insya Allah nanti akan bergerak ke secara ekonomi kalau di situ ada tempat wisata. Itu unggulan kita yang rencana kita garap ini. Berarti tahun depan. baik, masih rencana gitu ya, Pak ya?
Tapi sudah ada Rencana anggarannya. besar ya Pak. Iya. Dan di era modernisasi seperti ini tentunya perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat ini memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif gitu Pak. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Ngeronggo untuk mencegah anak-anak muda terutama ini terkena dampak negatif dari adanya perkembangan ini Pak? Iya, untuk Kelurahan Ronggo yang jelas itu tadi ya, dampak negatifnya terkait narkoba ini pasti kita getol-getol ini untuk mengkampanyekan benar-benar bersih narkoba. Harapannya dari teman-teman misal ada warga yang sudah masuk terjerumus ke situ, kita langsung pendekatan melalui keluarga, melalui teman-teman dekatnya. Kita punya petugas atau satgas ini menangani rehabilitasi narkoba. Ini kita kembangkan terus, dan ini kita berikan bimbingan-bimbingan teknis, dan ini mulai praktek-praktek untuk mengajak atau merehabilitasi atau mengentaskan seseorang dari jeratan narkoba. Itu yang pasti. Terus kemudian kita selalu rutin untuk kegiatan di lingkungan kampus ya, utamanya lingkungan kampus di IAIN ini pasti ada kegiatan-kegiatan kepemudaan, terus kegiatan kos-kosan. Nah, ini kita tertipkan untuk pendataan. Tetap ini pemerintah Kota Kediri menyarankan, mewajibkan untuk warga pendatang yang bukan warga sini harus memberikan data, utamanya fotokopi KTP ke RT masing-masing. Ini terus kita lakukan. Kalau ada pendatang kita mintai data. Terus ada beberapa ngapunten dulu waktu istilah panas-panasnya pandemi ini, dan saya ada beberapa teman dari IAIN juga mengadakan kegiatan di masjid. Ngapunten, saya bubarkan saat itu juga. Nah, saya masuk ke masjid, di depan masjid kelihatan sedikit, gitu masuk terus kok banyak, terus nggak pakai masker, kita bubarkan. Nah, itu penertiban dan insya Allah tetap kondusif, karena rawan di Kelurahan Ngeronggo ini rawan banyak tempat pendidikan, banyak kampus, dikelilingi kampus dan pasar ya. Ini rawan untuk pengaruh-pengaruh negatif. Mohon restunya nanti tetap kita bisa menjaga lingkungan dengan baik. Nah kan kalau Ngeronggo sendiri kan ditempati banyak lembaga pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun di sini ada gitu Pak. Nah pastinya kan banyak sekali pendatang dari luar kota. Nah salah satu contohnya ini seperti anak-anak kos ini. Nah kebijakan khusus dari Kelurahan Ngeronggo sendiri itu ada nggak sih Pak untuk mengatasi ini, menghadapi kondisi ini gitu? Ya tetap itu dengan pendataan tetap, dan penertiban yang telah kita lakukan secara rutin ya. Kita ini setiap malam kayak di kelurahan kan standby terus, ada penjaga setiap saat, nanti keliling kontrol malam. Selama ini kondusif, tidak ada keresahan di masyarakat, dianggap aman, maksudnya kondusif. Kalau memang ini memang yang rawan ini di beberapa titik, karena di warung-warung kopi ini juga banyak pemiliknya juga mahasiswa IAIN. Ini kita komunikasi terus, kita saling bersama-sama menjaga lingkungan. Saya malah senang ada mahasiswa yang kreatif buka warung kopi, kafe di beberapa titik Ngeronggo ini, lumayan banyak yang IAIN. Malah bangga saya, tapi kita sama-sama menjaga lingkungan biar tertib dan aman. Nah, kalau kejadian paling krusial yang pernah terjadi di antara masyarakat setempat dengan pendatang, khususnya anak-anak muda ini Pak, ini apakah ada kejadian yang paling krusial gitu? Selama ini
tidak ada ya, maksudnya yang arahnya terlalu nggak ada. Selama ini bisa bisa kita kendalikan. Maksudnya biasa kemungkinan ada beberapa salah paham, ini wajar. Cuman saya tahu maksudnya dari teman-teman yang kos-kos ini, mereka juga selalu nuruti kita, misalnya peraturan di lingkungan bagaimana ini selalu bisa. Cuman kadang pernah ini nggak izin RT karena komunikasinya mungkin salah paham, belum izin RT, belum izin ngadakan kegiatan di masa pandemi. Itu memang ya karena mungkin salah paham, datanya salah paham, itu wajar. Dan alhamdulillah ya yang bagus ya, paling tidak mahasiswa IAIN ada yang jadi punya jodoh dari orang Ronggo. Baik. Nggih. Pak, kan bisa dibilang nih Ngeronggo jadi salah satu pelopor perkembangan gitu kan, dengan berhasilnya pemanfaatan sumber daya gitu, dengan salah satunya dengan perkembangan teknologi juga mengikuti begitu. Ada nggak sih Pak tips-tips untuk mungkin kelurahan-kelurahan lain yang bisa menjadikan Ngeronggo ini sebagai panutannya gitu? Iya. Kuncinya kita terbuka dalam segala hal. Jadi mulai dari pimpinan tertinggi sampai kelompok-kelompok masyarakat, ini kita saling terbuka, saling komunikasi. Yes, biasanya kanca-kanca yang ngarani ngopi bareng, kita saling tukar pikiran. Ini sangat jitu sekali untuk membangun sebuah lingkungan agar lebih, dan kita selalu mengikuti perkembangan apapun yang ada di perkembangan teknologi, kita berusaha untuk mengikuti. Bapak kan ini masih hitungnya masih baru banget ya Pak, masih 7 bulan gitu. Nah itu apakah program-program itu Bapak yang mencetuskan gitu, program-program yang sudah berjalan dan terhitung sukses ya Pak ya? Nah itu ya, alhamdulillah. apakah Mulai saya 2017 sebenarnya saya merintis ini. Mulai saya jadi kasih Ekbang, dan alhamdulillah saat itu Pak Lurahnya, ketika saya jadi kasih, Pak Lurahnya juga ikut nyupport apa yang saya inginkan, saya programkan ini. Pak Lurahnya selalu mendukung, dan beliaunya sekarang sudah naik jabatan ke pemerintah kota jadi kepala bidang, dan saya menggantikan jadi lurahnya ini. Tapi kita mengangkat potensi-potensi ini, apapun yang saya jadi ide saya ini, Pak Lurah selalu mendukung saat itu. Sekarang jadi lurah ya malah los. Kalau kegiatannya kayak gitu Pak, kan seperti yang Bapak bicarakan tadi, seperti Karang Tarunanya, PKK-nya, terus kayak pengembangan game-gamenya tadi, itu kegiatannya dalam bentuknya kayak gimana sih Pak? Karang Taruna ya tetap ada sebuah lembaga pertemuan rutin, kegiatan rutin, latihan musik, latihan drama, latihan tari, ini terus secara rutin ada. Dan ini itu tadi kami terbuka, pengenmu apa, ayo tak fasilitasi. Kita ya tidak dari Karang Taruna atau dari kadang ya dari perangkat sendiri, idenya gini. Mereka mendukung. Kayak ini dadaan kita memperingati hari anti narkoba internasional. Insya Allah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Jadi bersih pertama itu bersih dari COVID, bersih kedua ini terkait bersih dari narkoba, bersih ketiga ini bersih dari lingkungan, jentik nyamuk ataupun hal-hal yang jorok. Lah ini 3 bersih ini menjadi poin utama program kita untuk lomba kebersihan sekelurahan Ngeronggo ini. Ya lumayan, hadiahnya total 10 juta. Tapi ya warga semangat, tidak melihat hadiahnya, tapi ingin menjadikan Ngeronggo ini benar-benar bersih ya.
bersih lahir batin, Mbak. Nggih. Itu Baik, yang ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya harapan Pak Heru sebagai Kepala Kelurahan Ngeronggo sendiri kepada para siswa, mahasiswa, kemudian para santri juga yang datang ke Ngeronggo sendiri? nggih. Harapan saya jadikan Ngeronggo ini sebuah media untuk kita berekspresi, untuk kita berkarya. Seperti prinsip saya di suatu tempat ini, saya harus membuat sebuah karya. Kerja dimanapun saya, yang dulu saya di Disperindak harus membuat sebuah karya, di Ngeronggo sebagai Kasiyekbang ya harus ada karya saya. Jadi lurah pun harus punya karya, ini target. Nah, ini harapan saya dari teman-teman mahasiswa, monggo kita Ngeronggo Kota Kediri ini jadikan sebuah media untuk kita berkarya, karya yang positif, yang jelas ya, yang jelas untuk mengembangkan potensi diri kita. Dan di sini insya Allah semua ada di Kota Kediri. Ya, harapannya itu. Baik pemirsa Kakak Media, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Heru. Dan kalau bisa saya ambil kesimpulan nih dari diskusi kita bersama Pak Heru hari ini, bahwasanya pola program desa di era modernisasi terutama di Kelurahan Ngeronggo ini sudah sangat baik, dan menurut saya itu terhitungnya sangat sukses dan bisa menginspirasi kelurahan-kelurahan lain ya. Ngeronggo ini bisa dijadikan panutan gitu untuk mengikuti perkembangan modernisasi ini. Seperti itu ya Pak ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Heru Sama-sama. sudah menyempatkan mampir nih di program podcast kita. Iya, sama-sama. Semoga Nanti gantian kami yang undang. Oh, boleh. Semoga nanti ada kesempatan lain Ya, untuk boleh, berbincang ya. Iya, sama-sama. Baik. Itu tadi pemirsa KK TV. Saya Roshi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.